Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa terus setiap hari. Pada hari ini kita bertemu kembali pada video pembelajaran yang pertama, yaitu video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini kita akan sedikit membahas dari tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang sebelumnya. Namun sebelum itu, marilah anak-anak untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa ambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Oke, baiklah tadi anak-anak kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Nah, di sini silahkan kalian bisa ambil buku paket Bupena 2A dan buka ke halaman 111. Ibu ulangi, silahkan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket Bupena 2A dan buka ke halaman 111. Di sana ada soal latihan yang Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang sebelumnya dan bisa sambil perhatikan juga di buku tugas kalian ya. Nah, di sana ada perintah soalnya, ayo berlatih menjelaskan makna kosakata dan membuat kalimat. Ayo, bacalah teks berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Yang pertama di sana ada teks yang berjudul benda cair. Sifat benda cair tidak selalu sama. Ada benda cair yang bersifat kental. Contohnya kecap manis, madu, dan oli. Ada benda cair yang bersifat encer. Contohnya air mineral, sari buah, dan susu cair. Meskipun berbeda, sifat dasar benda cair sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Pertanyaannya, nomor 1, bagaimana sifat benda cair? Sifat benda cair ini tidak selalu sama dan selalu menyesuaikan dengan wadahnya. Nomor 2, tuliskan 3 contoh benda cair yang bersifat kental. Benda cair yang bersifat kental sesuai dengan teks di atas adalah kecap manis, madu, dan oli. Nomor 3, tuliskan 3 contoh benda cair yang bersifat encer. Benda cair yang bersifat encer adalah air mineral, sari buah, dan susu cair. Nomor 4, jelaskan makna dari kosakata yang digarisbawahi. Buatlah kalimat baru menggunakan kosakata tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah sifat. Sifat ini artinya adalah suatu keadaan atau rupa ya yang nampak pada suatu benda atau objek. Nah, misalkan kita bisa buat kalimat dari kata sifat ini, sifat benda padat tidak selalu sama. Nah, itu ya. Jadi ini adalah kalimat yang tidak sama dengan yang ada pada teks di sini ya. Artinya kamu membuat kalimat dari kosakata itu yaitu kalimat yang lain. Nah, oke, kemudian yang kedua adalah benda. Nah, benda ini adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berwujud. Ya, segala sesuatu yang ada di alam yang berwujud. Contoh kalimatnya, ada benda cair yang bersifat cair. Kemudian yang ketiga di sini kata yang digarisbawahi adalah kecap.
Kecap adalah pelengkap makanan atau bahan makanan yang terbuat dari kedelai hitam. Contoh kalimat dari kata ini adalah saya suka sekali makan babi kecap. Kemudian yang berikutnya di sini adalah encer. Encer ini adalah tidak kental ya. Nah, kalimat dari encer ini air mineral bersifat encer. Kemudian yang berikutnya di sini yang digaris bawahi adalah cair. Nah, cair ini sama ya, kurang lebih artinya dengan encer tadi, yaitu tidak kental. Kemudian kalimat dari kata cair ini kamu bisa buat air mineral bersifat cair. Kemudian yang terakhir adalah wadah. Nah, wadah ini artinya adalah tempat ya, tempat untuk menampung sesuatu. Kemudian kamu bisa buat kalimat dari wadah ini, letakkan kue itu ke wadahnya. Nah, itu dia ya anak-anak dari tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran bahasa Indonesia kita. Silahkan kamu balik halaman buku Bu Penamu ke halaman 114. Nah, Ibu ulangi. Silahkan kamu bisa buka lagi buku Bu Penamu, Bu Pena 2A, dan buka ke halaman 114, 114. Di halaman 114 di bagian paling bawah di sana ada materi pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini yang berjudul menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Mari kita baca teksnya bersama-sama di sana ya. Selain menyebutkan kembali isi teks, kamu juga dapat menuliskannya. Bacalah keseluruhan teks dengan seksama lebih dahulu. Catatlah informasi penting pada teks tersebut. Ingat kembali kata-kata yang berkaitan dengan keragaman benda. Lalu, tuliskan isi teks dengan bahasamu sendiri. Nah, itu dia ya. Di sini langsung ada soal latihan. Ayo berlatih menjelaskan informasi penting tentang keragaman benda. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, bacalah teks berikut dengan seksama. Silahkan kamu bisa baca teks ini dengan seksama ya, pahami baik-baik apa yang terdapat di dalam teks itu. Teks itu berjudul benda gas. Kemudian yang bagian A di bawah teks itu, tuliskan informasi yang kamu peroleh dari teks. Apa informasi yang dapat kamu peroleh dari teks itu? Kemudian yang B, tuliskan kembali isi teks dengan huruf tegak bersambung. Kamu diminta menuliskan kembali isi teks dengan huruf tegak bersambung ya. Nah, di sini ada teks yang berjudul benda gas. Silakan kamu tulis kembali isi teks itu dengan huruf tegak bersambung. Kamu bisa tulis di buku tugasmu ya. Kemudian nomor 2, perhatikan ketiga gambar berikut. Yang pertama di sana ada gambar balon. Kemudian yang kedua di sana ada gambar udara ya, parfum ya. Kemudian yang ketiga di sini ada gambar gelas yang berisi air. Yang pertama ini kalimatnya udara dalam balon. Yang kedua, aroma parfum di ruangan. Yang ketiga, air dalam gelas. Nah, yang pertama di sana, gambar manakah yang merupakan benda gas? B. Apa ciri-ciri benda gas? C. Tuliskan 3 contoh lain benda gas yang ada di sekitarmu. Nah, adakah benda gas yang ada di sekitarmu? Bisakah kamu tulis ya? Kamu bisa menuliskan sebanyak 3 contoh lain benda gas yang ada di sekitarmu. Nah, itu dia ya anak-anak untuk tugas pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semuanya kamu bisa kerjakan di buku tugasmu. Oke, Ibu rasa begitu dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas di rumah dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.